Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini insyaallah ta'ala kita akan mempelajari tahsinul Quran. Tahsinul Quran yaitu salah satu dari cabang ilmu tajwid. Tahsin itu berasal dari hassana yuhassinu tahsinan, artinya membagusi. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senang atau mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan Rasulullah SAW bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli muslimin ala kulli syai'in. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan atau mewajibkan berbuat ihsan atau berbuat baik terhadap segala sesuatu. Maka tahsin artinya adalah memperbaiki. Memperbaiki apa? Yaitu kalamullah, bacaan Al-Quran kita. Kenapa kita mesti memperbaiki bacaan kita? Bukankah kita dengan mendengarkan bacaan atau bisa secara otodidak bisa kita membaca? Ya, kita bilang bisa membaca, tapi tidak seperti yang Allah dan Rasulnya inginkan. Karena Al-Quran ini diturunkan, disampaikan secara talaqi wa musyafahah, yaitu duduk berhadapan dengan guru, kemudian musyafahah, sambung lisan ke lisan. Karena ini adalah wahyu, Pak. Jadi wahyu itu ada di situ adalah huruf dan juga ilmu-ilmu tajwid. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu secara tartil. Allah memerintahkan kita agar kita membaca Al-Quran secara tartil. Bacalah Al-Quran secara tartil. Tartil sering dimaknai tahqiq, pelan. Walaupun sebagian para ulama, terutama ulama-ulama tajwid, ini tidak setuju dengan makna ini. Kita kalau baca terjemahan itu, bacalah Al-Quran secara pelan. Kalau dikatakan sama ulama-ulama tajwid, Al-Imam Jazari atau ulama lainnya, makanya tidak tepat. Maka kita lihat perkataan ulama-ulama tajwid bagaimana makna tartil. Al-Imam Jazari mengutip perkataan sahabat Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, at-tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil itu maknanya yaitu orang mempelajari, mengetahui ilmu tajwidul huruf. Tajwidul huruf. Kemudian wa ma'rifatul wuquf, yaitu orang yang mengetahui
bagaimana cara memulai bacaan Quran dan kapan berhentinya. Kalau bahasa kita sekarang, waqaf ibtida. Waqaf ibtida pada Al-Quran. Nah, tajwidul huruf, apa makna tajwid? Tajwid artinya ikhraju kulli harfin min makhariji ma'itahihi haqqahu wa mustahaqqahu. Orang yang dikatakan mempelajari tajwid, yaitu dia mengetahui bagaimana cara mengeluarkan huruf. Huruf itu dikeluarkan dari mana tempatnya. Dari ilmu tajwid itu, Pak, kalau kita dalam Indonesia, saya nggak tahu ya secara pastinya bagaimana, saya bukan ahlinya dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam ilmu tajwid itu mengenal namanya 5 makhraj secara umum. 5 makhraj secara umum. Nah, ada yang dikatakan pangkal hidung, ini suara gunnah. Ada yang keluar dari pangkal lidah, urun lidah, apa? Rongga mulut, lisan. Ada yang kerongkongan, ya. Ada yang rongga mulut, rongga tenggorokan, rongga mulut, dan ada syafatain, 2 bibir. Nah, orang yang mengetahui ilmu tajwid, dia tahu cara mengeluarkan hurufnya dari mana. Dengan itu juga dia memberikan sifatul huruf. Sifatnya, sifat ini terbagi menjadi 2, hak dan mustahak. Hak itu yang wajib harus diberikan kepada huruf itu. Yang dikenal ada 10 sifat, yang maklumnya ada 8. Ada sifat hams, lawannya jahar. Ada sifat rakhwah, lawannya syiddah dan bainiyah. Ada sifat isti'la, lawannya istifal. Ada sifat idbaq, lawannya infitah. Ini wajib ada pada huruf tersebut. Dan ada sifatul huruf mustahab, yaitu sifat yang hanya sebagai penghias pada Al-Quran. Penghiasnya saja, Pak. Jadi yang banyak kita pelajari selama ini adalah sifatul huruf mustahab. Kalau kita lihat buku-buku tajwid, yang banyak adalah mustahak. Apa mustahak itu, Ustaz? Mustahak adalah seperti nun sukun atau tanwin ketemu huruf-huruf hijaiyah. Ada dibaca izhar, ya, ikhfa, idgham bila gunnah, idgham bi gunnah. Itu namanya sifatul mustahak, penghias saja. Dan dia tidak mau merubah makna. Tetapi sifat hak dan makhrajul huruf ini wajib dipelajari. Sebagaimana perkataan Imam Jazari, id wajibun alaihim muhattamu qabla syuru'i awalan ay ya'lamu makharijul hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Imam Jazari menegaskan, Imam Jazari ini, Pak, adalah salah satu ulama dari ulama qiraat. Ya, ulama qiraat. Ya, beliau inilah yang menemukan qiraat asyarah. Sebelumnya ada namanya qiraat sab'ah. Dan tidak pernah ada yang membantah selama kurun waktu sampai ke Imam Jazari. Nah, Imam Jazari lah menemukan 3 qiraat baru. Ya. Maka ini termasuk hujjatul qiraah. Beliau mengatakan id wajibun alaihim muhattam, wajib seseorang itu sebelum dia memulai membaca Quran wajib, ya, qabla syuru'i awalan ay ya'lamu makharijul hurufi wa sifati, wajib baginya mempelajari makharijul huruf dan juga sifatul huruf.
Tujuannya apa? Liyalfidhu bi afsahil lughati, agar dia memfasihkan bacaannya atau lebih memfasihkan bacaannya. Itu tujuannya, Pak. Dan kebanyakan kita langsung mengenal huruf tanpa mengetahui mana letak huruf itu di mana. Jadi mohon maaf aja, kadang kita tidak bisa membedakan sin dengan huruf sin, fa, shin, sod. Ini sudah susah, bingung membedakannya. Pada saat kasroh bingung sudah. Kapan baca sin, si, kapan dibaca shi, kapan dibaca fi, kapan dibaca si. Nah, ini kalau bukan karena makhrajnya juga atau sifatul huruf hak, maka tidak tahu, Pak. Makanya sering kita ketemukan, saya belajar Quran tapi susah membedakan huruf-huruf ini. Berarti dia belum mempelajari apa? Makharijul huruf. Ya, berarti dia belum belajar apa? Makharijul huruf. Sedangkan Imam Ghazali tadi itu mengatakan wajib sebelum memulai baca Quran kita wajib dulu belajar ini. Kita sering dipusingkan mempelajari ikhfa-nya, ya kan? Sering dipelajari mad wajib, muktasir, ya kan? Mad jaiz munfasil. Kita selalu dipusingkan dengan hal yang seperti itu. Padahal ini adalah sifat apa? Mustahab. Karena tidak mengubah makna. Emang ada yang bisa mengubah makna? Contoh mudah adalah Al-Fatihah. Contoh mudah Al-Fatihah. Di ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu menggunakan ain, menggunakan huruf ha. Kemudian di ayat yang di bagian terakhir adalah menggunakan ain. Sering orang tidak bisa mengucapkannya, mengubah jadi huruf ha besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini maknanya berubah makna. Apa artinya? Yang pertama, kalau seandainya bacanya betul, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Masya Allah, pujiannya bagus. Tetapi kalau kita baca menggunakan hak besar dan menggunakan hamzah, artinya apa? Segala kecelakaan hanya milik Allah, Rabb orang-orang yang sakit. Tujuannya memuji Allah, tapi salah ucap, rubah juga maknanya. Maka disitulah pentingnya kita mempelajari ilmu tajwid. Karena ini bacaan kita setiap hari, Pak. Rasulullah SAW sudah menegaskan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat, kata Rasulullah, bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ulama sepakat kalau lahannya seperti tadi menggunakan hak dan menggunakan hamzah, 4 imam sepakat tidak boleh jadi imam. Batal keimamannya. Kalau lahannya khafi ini apalagi nih? Masuk mustahab tadi, Pak. Ini aja ada ulama, para imam mengkritik juga. Bayangkan, berat emang jadi imam. Bukan sembarang jadi imam ini. Untuk imam, kalau mustahabnya salah, itu ulama berbeda pendapat. Minimalnya makruh. Kalau dia adalah seorang yang guru Quran, tidak boleh seharusnya salah. Seharusnya tidak boleh salah dalam masalah mustahab. Contohnya seperti apa, Ustaz? Menggabungkan mad
dengan dengung. Saya minum dulu, Pak. Pada kalimat Rabbil Alamin, itu namanya apa? Mat wajib, mat arid lis sukun. Mat arid lis sukun. Itu bisa dibaca 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Iya, mat arid lis sukun. Bisa dibaca 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Namanya itu mat, bukan dengung, bukan ikhfa, ya, bukan idgham bi gunnah, bukan, tapi mat. Maka baca dulu matnya. Alami, mi dulu dibaca, baru terakhirnya nun sukun. Min, nah, mi-nya dulu kasrah, baru masuk nun sukun. Nun sukunnya tuh, tapi itu ada dengung. Dengungnya itu bukan dengung yang seperti ikhfa, namanya sifatul bainiyah. Karena kenapa? Nun sukun itu kalau mati dia dengung nakis. Dengungnya apa? Nakis, kurang, keluar sifat bainiyahnya, tawassut. Ini agak, maaf ya kalau saya agak terlalu pembahasannya ya. Ya seperti itu. Pembacaan apa? Al-Qur'an harus ditasinkan. Harus ditasinkan. Dan ini setiap tidak seperti apa, sama dengan pelajaran lain juga, butuh namanya murojaah, diulang-ulang. Kita selalu mengulang-ulang. Rasulullah SAW kita sering dengar setiap bulan Ramadan beliau menyetorkan bacaan Al-Qur'annya kepada malaikat Jibril alaihi salatu wasalam. Ya. Jadi kita lebih layak setiap hari belajar Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling fasih bacaannya. Maka seyogyanya kita, hambanya, ya, kita dan umatnya adalah orang yang paling tekun untuk belajar, karena kita pasti banyak kesalahan. Dan belajar ini tidak menutup kemungkinan siapa saja. Apakah kita tuh muda, tua, seorang pemimpin, seorang guru Quran, imam, jangan malu untuk belajar. Karena untuk memperbaiki diri itu harus terus diutamakan. Baik, pada pertemuan hari ini insyaallah ta'ala kita manfaatkan untuk tahsinul Quran kita suratul Fatihah. Ya, kita memperbaiki bacaan suratul Fatihah kita. Ya, namanya tahsin itu Pak. Jadi ada, kalau seandainya kita di depan ulama, depan guru kita, di depan guru kita, kita bilang, Syekh, saya mau tahsin, maka ahsannya kita itu menyetorkan bacaan kita, itu namanya tahsin, kemudian diperbaiki. Sedangkan Syekh, saya belajar tajwid. Kalau dikatakan kita belajar tajwid, berarti kita akan dijelaskan teorinya. Nun sukun ketemu ini artinya, namanya ini, hukumnya ini. Nah itu namanya belajar tajwid. Adapun belajar tahsin, kita praktek. Bacaan antum salah, saya perbaiki. Ya, antum store bacaannya, kemudian saya perbaiki. Seperti itu tahsin. Ya, maka di sini kita akan praktek langsung bacanya tanpa penjelasan. Nanti ada penjelasan pun nanti insya Allah tidak terlalu banyak. Kenapa? Mungkin saya jelas ini salah, seharusnya bacanya seperti ini karena dia namanya ini. Nah, itu paling seperti itu. Tidak saya detailkan. Kemudian
Kita insya Allah belajar yang paling tinggi. Kalau dalam ilmu tajwid itu Pak, ada yang belajar itu ada yang tinggi, menengah, dan paling bawah. Jadi ilmu belajar itu ada 3 tingkatan. Yang paling tinggi itu arad, yaitu seorang murid menyetorkan bacaannya, guru membacakan, kemudian diikuti, kemudian guru menyetorkan, kemudian diikuti untuk menyetorkan bacaannya kembali, ya. Kemudian pertengahan, yaitu murid menyetorkan saja, langsung diperbaiki. Kemudian yang ketiga, yaitu sama, gurunya aja membacakan, ya, gurunya bacakan, antum nyimak. Dan kita insya Allah kita akan bacakan, kemudian nanti ikutin. Mungkin sesi terakhirnya baru nanti ada beberapa orang kita persilakan untuk menyetorkan bacaannya. Baik, sudah ya. Al-Fatihah insyaallah sebagian sudah hafal ya. Hafal semua insyaallah ya. Adik-adiknya hafal ya Al-Fatihah ya. Hafal ya Al-Fatihah ya. Hafal insyaallah. Tiap hari sholat insyaallah hafal Al-Fatihah. Baik. Baik, kita perbaiki dari ta'awuz. Yang mau buka kitabnya silakan buka Al-Quran, tidak masalah, biar tahu bagaimana tulisan-tulisannya ya, biar bisa memperkirakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Lagi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kasrohnya harus betul-betul i, ya. Jadi ittimamul harokat atau kesempurnaan harokat itu kalau a betul-betul diangkat, tapi jangan besar, maksimal 1 jari pembukaan bibir. A pembukaan maksimalnya 1 jari. A, ya, maksimal. Kemudian kalau saat kasroh, selain huruf-huruf isti'la harus senyum. Selain huruf-huruf isti'la harus senyum. Huruf isti'la itu ada 7. Khus dalam kitab Jazari, dalam bait Jazari, khussa dhaghtin qid. Kha, mudahnya huruf kha, ya, so, dha, to, ya, ghain, ya, kemudian terakhir qaf. Tak ulangi lagi, huruf kha, so, dha, to, dha, kemudian ghain, terakhir qaf. Itu tidak perlu senyum, ya. Jadi kalau dibaca huruf kasrah, khi, ya, khi gitu aja, khi, bibirnya nggak turun, nggak senyum, khi, nggak perlu senyum. Tapi kalau yang lain senyum, lebih senyum lagi, ya. Ya. Jadi b dengan b,
bi bismi bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Ya. Jadi betul-betul senyum pada saat apa? Kasroh. Jadi senyum betul-betul. Kecuali huruf-huruf istiqlal. Tadi sudah saya kasih tahu. Nah, kemudian huruf ha letaknya di mana? Tengah tenggorokan. Dalilnya mana? Imam Ghazali mengatakan summa li aqsal hanfu ha'un, ya, summa liwasluhu fa'inun ha'un. Jadi pada letak wasluhu di tengah tenggorokannya itu keluarnya huruf ain dan huruf ha. Jadi letaknya apa? Huruf ha. Masuk nggak dia huruf-huruf tebal? Tidak. Jadi butuh senyum. Harus senyum ya. Ha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Ha, jadi disenyumkan, jangan alhamdu, jangan, ya, alhamdu, jangan dibaca begitu, tapi senyum, alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Kita masuk Ar-Rahman lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Sering kebanyakan dua kesalahan dalam mengucapkan huruf ro. Pertama, tidak menggetarkan, salah. Ro. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim, salah. Di apa namanya, kayak dijedalkan ya, kayak ro-nya Inggris. Nah, salah itu. R-nya Inggris itu salah. Salah. Kemudian kedua, terlalu banyak getaran. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Ra. Sifatnya takrir, memang bergetar. Tapi tidak boleh lebih dari satu getaran. Maksudnya getaran terlalu banyak. Ar-Rahmanir-Rahim. Silakan. Kita ingatkan juga, matnya itu mat tabi'i hanya 2 harokat. Apa makna 2 harokat? 2 huruf yang berharokat. Jadi gini ya, kalau kita sandingkan satu sebelah kita mengucapkan 2 huruf tapi berharokat. A. Yang satunya membaca mat tabi'i. Pada saat dia memulai dan berhenti itu sama-sama. Nah, itu namanya 2 harokat. Kalau 4 harokat, yang sebelah kanan saya suruh baca 4 huruf berharokat. A. Yang sebelah menggunakan baca 4 harokat atau mat wajib. Sama berhentinya. Itu makna 4 harokat. 4 huruf yang berharokat. Makanya nada kita itu jangan pada saat kita membaca mat cepat atau kelambatan. Nadanya harus sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi sama. Jangan matnya juga mengikuti begitu. Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecepatan. Nadanya harus sama, seimbang dari awal sampai akhir. Ya. Kita masuk ke ayat berikutnya. Maliki yaumiddin. Ya, jadi huruf ka dinukan kakiku, kakiku. Maliki yaumiddin. Ya. Berikutnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kebanyakan kesalahan dalam pembacaan yaitu menahan lama pada huruf ya, menjadikan mat iyyaka. Salah. Iyyaka enggak boleh. Dia naber. Apa? Naber. Naber apa artinya? Mengembungkan sedikit. Iyyaka, iyyaka. Dengan iyyaka, iyyaka enggak boleh. Tapi diambungkan, naber. Khusus ya dan waw. Khusus apa? Ya dan waw. Kalau yang lain betul ditahan. Tapi kalau ya dan waw tidak boleh ditahan. Ya, contohnya middin, middin betul ditahan. Tapi kalau huruf ya tidak boleh. Ya, iyyaka tidak boleh. Tapi diambungkan. Iya, iya, iya. Iyyaka na'budu, na'budu. Kemudian huruf ain. Huruf ain sifatnya apa? Bainiyah, tawassut. Jangan diganti hamzah. Kana, kana enggak boleh. Kana, kana, na, bainiyah. Na. Di sini ya, tengah tenggorokan. Kayak menelan. Na. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan. Ya. Ihdinas shiratal mustaqim. Nah, huruf H makhrajnya di mana? Tenggorokan paling bawah. Sama dengan huruf hamzah. Di pita suara. Dan dia sifat yang paling lemah. Jadi huruf-huruf sifat-sifat lemah itu seperti hams, rokhwah, istifal, infitah, ini semua ada pada huruf hamzah. Tidak ada sifat tebalnya. Sifat kuatnya tidak ada. Sifat kuat itu seperti jar, syiddah, isti'da, idbat. Itu sifat yang kuat. Dan ini hanya pada huruf po yang ideal. Huruf yang ideal pada huruf po. Kuat semua dia. Kalau H balikannya, yang paling lemah. Sehingga dengan ini kita bantu dia. Karena dia lemah, kita bantu. Jangan diucapkan dengan bantuan dada, tapi bantuan dari tenggorokan bawah. I,
bukan bukan ya, dibantu. Jangan bukan ihdina, tapi dibantu. Ihdinas siratal mustaqim. Silakan. Nah, huruf shad ya. Huruf shad itu termasuk sifatul huruf shafir, huruf-huruf shafir. Dikatakan Imam Jazari was-shafiru mustaqim minhu wa min fawqa thanaya sufla. Jadi shafir itu letaknya adalah huruf-huruf shafir itu letaknya pada ujung lidah pada posisi gigi seri bagian bawah. Ya. Shad itu letaknya di mana? Gigi seri bagian bawah. Jadi kalau ini gigi, ya, ini gigi Pak, letaknya di sini. Huruf shad di bawah gini. Ya, ya. Kemudian, ya. Kemudian huruf shad lidah belakang ditegangkan. Pangkal lidah belakang sini ditegangkan. Ya, ditegangkan. Hanya menegangkan pangkal lidah. Ya, dan alhamdulillah huruf S condong ke situ. Nah gitu. Nah gitu. Kalau mau tahu caranya pada hewan apa? Angsa. Nah, ada angsa itu ya, putih itu ya. Nah, seperti itu. Suaranya seperti itu. Nah, kemudian huruf to jangan sampai hams keluar udara. To jangan. Kuatkan. Siratal ladzina ya ihdinas siratal mustaqim. Ya, silakan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, pada saat mengucapkan an itu jangan langsung tebal. Siratal ladzina jangan a, tapi a. An'amta siratal ladzina an'amta 'alaihim. Silakan. Ya, an'amta. Jangan an'amta. Tapi an'amta. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Huruf ghain ini juga ada sering kekeliruan, sering mengucapkan ghairin, go. Kemudian magdu atau magdu dibuka. Seperti saya bilang kemarin tadi apa?
Ghain itu termasuk huruf isti'la. Tidak boleh senyum, tidak boleh dibuka mulutnya, biasa aja. Jadi maghdu ghairil maghdu tidak boleh ghairil maghdu atau ghairil maghdu tidak boleh, tapi ghairil maghdubi alaihim, ya, ghairil maghdubi alaihim walad. Nah, walad huruf dhad itu bukan walad. Jangan dibaca walad do, bukan. Tapi dibaca apa? Walad. Kenapa? Sifatnya adalah wakhwah, sehingga dibaca apa? Istitolah. Apa istitolah? Lidah maju ke depan. Jadi lidah dot pada saat dia sukun langsung maju ke depan. Ya, walam naik ke atas depan, letakkan di makhraj da, walam sampai udara itu hilang. Tapi jangan diberhentikan walad, jangan walad, tapi walam jalan, walam ya. Jangan langsung berhenti, dijalankan dulu, istitolah dulu, diistitolahkan. Walam. Baik. Kemudian dibaca berapa harokat? 6 harokat ketemu bainiyah. Apa? Ketemu apa? Afan. Ketemu dinabarkan. Dari guru-guru kami semua ini dibaca nabar, ya. Walam dhannin, dinabarkan. Semua dinabarkan. Walaupun sebagian menyatakan walam dhannin, ini menghilangkan tasydid. Menghilangkan apa? Tasydid. Ya. Saya, insyaallah kita anukan lagi ghairil maghdubinya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Barakallahu fikum. Insyaallah sekarang kita tinggal praktek. Kira-kira siapa yang mau baca? Satu. Siapa lagi? Iya. Ayo, yang lain siapa? Silakan. Antum dekat-dekat sini biar saya bisa simak bacaan. Ya. Baca ta'ud sampai selesai. Suaranya agak dikeluarkan biar jelas. Jadi belajar itu seperti kita olahraga ya, bersungguh-sungguh. A'udzu billahi. Jadi walaupun tidak pakai mic ya,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba maksimalkan dulu, nanti diperbaiki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, ini yang saya bilang tadi, mat wajibnya harus sama. Billah dengan syaitan harus sama panjangnya. A'udzu billahi minasy syaitani sama panjangnya, ya. A'udzu billahi minasy syaitani, jangan panjang toknya. A'udzu billahi minasy syaitani. Ini bukan mat wajib lebih. Mat wajib hanya dibaca qasar, dibaca dua harokat. Coba lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya. Sama ma-nya juga kepanjangan. Ro-nya jangan buru-buru. Jadi ditahan. Nirrahim. Iya. Lillahi lillah, tapi lillah alhamdulillahi rabbil alamin, betul-betul kasrah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya, nah gitu. Ar-Rahmanir Panjangan, ma-nya panjangan. Mani, dua rakaat itu kayak ngambung aja. Rahmani, cuma kayak diambungkan aja. Nah, begitu. Diambungkan saja, cukup diambungkan. Iya. Nah, ini tidak boleh ditahan. Yang saya bilang tadi tidak boleh ditahan. Huruf iyanya tidak boleh ditahan. Langsung iyyaka na'budu wa iya langsung diambungkan. Nah, gitu langsung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, begitu diambungkan ya. Nah, ya begitu. Iyyaka. Nah, ya seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, jangan kasrah. Jangan tapi dinas. Ya. Lagi. Coba sleep. Lagi. Sleep. Kalau dilatih lagi jadi lidah belakang dinaikkan. Sleep. Kalau tidak bisa, jadi ada alternatif. Kalau kita emang tidak bisa, Ustaz, kita kalau tidak bisa huruf shad ini bagaimana? Ganti ke sin. Tapi kalau ada imam yang bisa mengucapkan huruf shad, dia layak jadi imam. Jadi huruf itu di Al-Fatihah itu bukan huruf ain dengan huruf ha aja ya. Ada huruf shad juga di situ. Jadi baca jangan sui. Tidak boleh sui juga. Tidak boleh sampai shi. Nah, lagi ucap shi. Shirotol lagi, ini salah.
dan ini fatal sekali. Syirata tidak boleh. Ya. Coba lagi. Sri. Nah, tidak apa-apa kalau seandainya tidak bisa diubah huruf sin aja. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ya. ghairil maghdubi 'alaihim Baik, barakallahu fiik. Insyaallah sudah termasuk dalam penuntut ilmu dan insyaallah Allah akan memaafkan. Selamat, tapi terus belajar insyaallah ya. Terus belajar, barakallahu fiik. Ayo, silakan yang lain. Yang lain. Barakallahu fiik insyaallah. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huruf sya-nya lagi, coba sekali lagi. Dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Dan dia lebih tafasir lagi. Minasyaitonir rajim. Po-nya juga dikuatkan. Minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Rajim, ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kasrohnya betul-betul. Pada kalau yang terakhir alhamdulillah sudah bagus. Yang pertengahan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, hi-nya juga ditimbulkan ya. Dibantu ya, seperti saya bilang dia paling lemah. Bismillahirrahman dan nasli sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi hirrah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, barakallahu fiik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jadi huruf ain itu, jadi dia bukan menekan, tapi dia ditekan dahulu baru diucapkan. Suatu kaidah dalam ilmu tajwid yang perlu kita perhatikan, pada saat dia berharokat, maka dia menjauh dari makhraj. Pada saat dia sukun, dia menempel pada makhraj. Jadi kalau sukun nempel dulu baru lepaskan. Jadi bukan tapi Jadi dia nempel dulu sebelum kita ucapkan, baru pada saat kita mengucapkan baru dilepas dari makhraj itu. Lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan tapi alamin.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, tinggal ainnya ya, masih agak berat ainnya. Lanjut. Ar-Rahmanir Rahim. A-nya jangan tebal. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Baik. Lanjut. Maliki Yaumiddin. Iya. Ya, cuma huruf kaf itu kalau usahakan dikeluarkan ya. Kakiku maliki yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iya, huruf kaf itu emang betul harus timbul. Jadi seperti surah Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau antum baca walam yakul lahu kufuwan ahad, ini orang bingung, ini huruf kaf atau huruf qaf? Ya, kakiku emang harus harus dinampakkan. Sedangkan huruf qaf tidak boleh. Huruf apa? Qul, nah, tidak boleh. Huruf qaf tidak boleh dipaksa. Qul, tidak seperti itu. Tapi biasa ya. Qul, qul, qul. Nah, yang penting tidak apa? Kul, ku. Nah, itu tidak bisa. Nah, lagi. Maliki Yaumiddin. Seperti itu. Dinampakkan kafnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kayaknya huruf ainnya yang masalahnya. Ainnya masih belum masuk betul. Kana a'budu nasta'in. Terus sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Labas. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Sli. Coba sli. Nah, sli. Ihdinas sli. Jangan tafasyi. Kalau tafasyi itu sifatnya huruf shin. Ihdinas sli. Jangan sampai lidah tengah naik ke atas. Kalau lidah tengah naik ke atas, dia masuk tafasyi, memancar. Kalau ada sifat memancar pada lidah, ihdinas ada dikit aja, itu sifat tafasyi, dan itu hanya pada huruf shin. Itu sifat khusus pada huruf shin. Ihdinas nasli. Coba lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Iya, ya tinggal short ya. Kalau tidak bisa huruf sin aja tipis. Ihdinas siratal mustaqim. Coba huruf sin coba. Coba huruf sin. Ya, coba huruf sin. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, begitu. Huruf sin kalau bisa dipaksa huruf shad dilatih, karena dia lebih riwayat Hafs itu menggunakan huruf shad. Riwayat Hafs itu menggunakan huruf shad. Itu dalam riwayat lain aja menggunakan huruf sin. Jadi itu terpaksa, bagi kita nggak bisa. Tapi kalau kita jadi imam, berusaha belajar huruf shadnya ini. Ya, kalau kita emang sudah imam, kita paksa untuk belajar huruf shadnya ini ya. Jadi jangan sampai huruf sin. Ini alternatif aja. Alternatif bagi orang yang susah mengucapkan apa huruf shad. Ya. Nanti insyaallah kita lagi. Silakan. Insyaallah kita akan cari kasih bocorannya kayak apa nanti. Ihdinas siratal mustaqim. Iya, lanjut.
Lanjut dulu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Iya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, jangan gairin tapi tebalkan. Gairin, tebal. Bukan gairin tebal. Ghairil gha. Jadi yang senyum, biasa aja bibirnya. Ghairin, jangan gairin. Jadi kayak kega, hampir condong kega ya. Tapi ghairin sifat tebal. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu fiik. Ya, insyaallah amin. Ya Allah. Ayo, siapa lagi? Bismillah. Baik, silakan. Hamzah jangan ditekan. Hamzahnya jangan ditekan. A'udzu abata tapi dia bukan bukan Indonesia ya, tapi dia agak sendiri malah. A'udzu billahi, jangan ditekan langsung. Tapi a'udzu billahi minasyaitonir ya, lagi. Ya, sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu jimnya jangan sampai ke langsung ke hidung. Jim. Ya, jim. Sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kasusnya sering memasukkan mat ke dengung. Him. Lagi bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan langsung disambung ya. Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ainnya dilatih lagi karena terlalu berat menurut saya. Karena dia sifatnya istifal, di bawah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang terlalu berat. Alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik. Maliki yaumiddin. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ini teman-teman aja bisa kan huruf ainnya agak tebal. Ya, karena dia sifatnya istifal,
Jangan na'budu. Na'budu dengan cara senyum. Na'budu iyyaka na'budu. Na'budu dengan senyum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Senyum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, ketebal aja nih sebenarnya. Kalau masuk makhrajnya sudah masuk. Cuma sifatnya yang masih belum tepat. Ya, lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Taknya tipis. Jangan terpengaruh huruf qaf. Mustaqim, ta. Jangan mustaqim, tapi mustaqim, senyum, mustaqim, Ihdinas siratal mustaqim. Ya, lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Iya, sotnya ini sudah hampir mau dekat. Sli, cuma kurang tebal lagi, kurang kuatnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 6 harokat. Waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Karakter bacaan antum yaitu tebal, jadi lebih agak disenyumkan pada huruf-huruf yang tipis. Barakallahu fiik. Masya Allah, Masya Allah. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pokoknya panjangan. Syaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, huruf zalnya juga huruf zal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mi. Jamil, mil. Bukan mil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ha hi hu. Coba ha. Ya, gitu. Hi. Ah, tuh. Rahim. Coba. Rahim. Nah, dimasukkan betul-betul. Ya. Boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, panjangan ainnya. Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Nah, begitu. Lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Panjangan maknya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim.
dinabarkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Ihdinas siratal mustaqim. Si bukan shi. Ihdinas si bukan shi. Ihdinas siratal mustaqim. Lanjut coba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Alhamdulillah. Belajar terus ya. Insyaallah. Barakallahu fiik. Iya, silakan. Pian di sini, pian sebelah sini. Biar pakai mic, kita dengar suaranya. Silakan. Coba tautnya dulu, Pak. Fa idza qara'na al-Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Maka apabila kalian ingin baca Quran, maka bacalah ta'awudz, berlindung kepada Allah dari syaitan tersebut. Baca ta'awudznya dulu, Pak. Baik, Pak. Barakallahu fiik. Insyaallah haknya masuk ya. Tinggal kasrahnya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, lagi Pak, sekali lagi. Baik. Nah, ini yang saya bilang tadi, masalahnya betul-betul kasroh. Ar-Rahmani hi. Dan ni dengan hi nya betul-betul hi. Ni nya bukan ni. A nya jangan tapi a. Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Masya Allah. Lanjut. Taknya jangan tebal. Ta'in, jangan ta'in, tapi ta'in. Ya, silakan. Nasta'in. Gitu. Naknya jangan tebal. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah. Lanjut. Ya.
lagi dengan cara itu Pak, pangkal lidahnya diangkat. Alhamdulillah sudah bagus. Kemudian jangan wailal, bukan wailal. Nah, langsung istitolah. Wailal dallin. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sudah lebih ini kira-kira saya kalau 1 bulan belajar begini selesai fasih nanti insyaallah. Alhamdulillah. Masih Ustaz. Ya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzadzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini baru sampai saya tahu. Jangan pakai jim ya, tapi di jim ya, jajiju, jangan jim. Nah, jangan pakai jim ya. Jangan ulang lagi. Sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, emang kalau pada saat kita itu pengen mengucapkan kasroh dengan betul sempurna, tapi belum biasa aja kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, barakallahu fiik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, haknya ham, tapi alhamdu, ham, tapi ham, dan ham, tapi ham, jangan imalah, jangan mereng. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, baik. Maliki yaumiddin. Ya, alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, ada tu. Iyyaka na'budu, dali du. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, baik. Ihdinas siratal mustaqim. Dengan kim, tapi qim. Dengan tapi ihdinas siratal mustaqim. Tapi senyum. Ihdinas siratal mustaqim. Si. Ihdinas siratal mustaqim. Baik.
صراط الذين أنعمت عليهم an'amta sirat. Nah, jangan ainnya jangan tebal juga. Na'am, tapi an'am. Nah, an'amta صراط الذين أنعمت عليهم طيب غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب barakallahu. Jangan lainnya jangan sambung. Wala nya jangan tebal. Wala tapi wala wala. Nah, iya. Jangan wala jangan tebal la-nya ya. Wala tapi wala. Jadi dia beri dulu haknya pada huruf itu baru masuk huruf berikutnya. Walaupun dia sukun di depannya. Maklumnya emang kita terpengaruh. Tapi kalau tajwid itu tidak boleh. Jadi wala la-nya tetap baru masuk dot. Wala dom gitu. Coba lagi. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, barakallahu fiik. Insyaallah. Bismillah. Baik. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kasrahnya betul-betul. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ra-nya ya memang ini maklum ya. Nirrahim. Jadi dia kan ada pertama ra itu ada dua ya. Ada tafkhim dan tarkik. Ada yang tebal dan ada yang tipis. Kapan dia posisi tipis? Pada saat dia ketemu huruf kasroh. Saat ra kasroh. Kapan dia dibaca tebal? Pada saat dia harokatnya dhammah, harokat fathah, atau sebelumnya harokat dhammah dan fathah. Nah, jadi dia ini ada dua tasydid. Dia bertasydid, sebelumnya kasrah dan huruf ra-nya tebal. Nirrahim. Coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan tebal haknya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Ar-Rahmanir Rahim. Iya. Maliki yaumiddin. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ainnya ya lebih hanukan lagi, lebih dilembutkan, jangan tebal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Ihdinas siratal mustaqim. Sli. Coba. Sli. Yang sli. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Tadi masuk pada di saat sli ucap sendiri masuk. Pada saat mengucapkan di ayat keluar. Coba digabungkan. Ihdinas siratal mustaqim. Lebih ditebalkan lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Coba sli. Nah, masuk. Lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Masalahnya antum di ain. Lanjut. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Jadi si yang ayat berikutnya, ayat yang ke-7 itu masuk. Tapi si yang di ayat yang ke-6 ini kadang masuk, kadang enggak. Ini dilatih. Kemudian yang kedua huruf ain. Ainnya lebih dilatih lagi. Lebih lemaskan lagi ya. Ainnya itu. Dan kasroh, tapi ini sudah jarang ya kasroh. Lebih banyak ain dan huruf shad tadi yang ayat ke-7, ayat ke-6. Ayat yang ke-6 itu ya. Yang ihdinas ya, ini pas gabung nggak masuk, tapi pada saat dia di awal sliro masuk, alhamdulillah, sliro langsung masuk. Tapi pas digabung ihdinas nggak masuk, ya nggak masuk. Nah ini butuh dilatih. Baik, barakallahu fik. Cukup dulu kita kasih latihan dulu ya. Jadi dilatih bacaan hurufnya dan ada teknik-teknik untuk melatihnya. Banyak buku-buku panduan ilmu tajwid. Buku hitam ya, metode Syafi'i itu juga ada dilatih. Terus sering latih ru'an 'ani minal mu'ni ma'i'an 'ani'a. Itu banyak juga sudah latihan. Coba dilatih-latih, insyaallah sambil dilatih semoga nanti kita bisa ketemu lagi dan memperbaiki bacaan kita. Dan terus semangat ya, kalau sini ada guru Quran silahkan belajar selama dia guru Quran juga bersungguh-sungguh juga, karena minimal berkata Syekh Abdul Karim, seorang itu sebelum menghafal Quran dia menghatamkan 2 kitab tajwid yang maklum. Apa itu? Tuhfatul Atfal dan Jazariyah. Ya, alhamdulillah kita memiliki beberapa sanad dalam ilmu tajwid. Di antaranya tadi Jazariyah, Tuhfatul Atfal dan Sibahan dari Hadrami. Kemudian banyak Khawqani juga kita memilikinya, dan masih banyak lagi dalam ilmu cabang ilmu tajwid yang kita alhamdulillah kita mendapatkan baik dirayah maupun riwayah. Sanad sebaik riwayah pun riwayah. Apa riwayah? Riwayah itu hanya meriwayatkan secara tekstual. Seandainya kita membacakan hadis, ya, innamal a'malu binniyat sampai selesai, itu riwayah, kita dapat sanadnya. Tapi dirayah itu adalah pemahaman dalam ilmu tajwid. Ya, pemahaman dan ilmu dalam tajwid. Nah, itu sebelum kita menganunya, itu seorang guru minimal harus berusaha mendapatkan 2 kitab, 2 pemahamannya. Minimal dia kalau ini juga belum bisa paham dalam ilmu tajwid, baik makhrajul huruf dan ilmu tajwid yang lainnya. Nah, kalau Jazari ini condongnya kemana? Condongnya dalam makhrajul huruf, sifatul huruf.
Tuhfatul Atfal contohnya tadi ilmu tajwid yang biasa kita sebut nun sukun atau tanwin ketemu huruf hijaiyah atau mim sukun dan huruf-huruf mat yang lainnya. Ini contohnya pemahaman ilmu Tuhfatul Atfal. Baik, mungkin kita tidak bisa lama-lama juga. Kami karena siap-siap ingin balik serah dahulu, baru nanti kami siap-siap mau kembali ke Tanjung insyaallah taala. Dan semoga Allah mudahkan kita belajar ya semua ya. Majelis kita dalam doa majelis subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.